warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Zarhani Rahman dari Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu teori produksi. Satu, dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. 2. Model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ekonomi membagi faktor produksi menjadi barang modal atau kapital dengan tenaga kerja atau labor. Dalam model produksi, satu faktor produksi variabel barang modal dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja. A. Produksi total, produksi marginal, produksi rata-rata. Produksi total atau total produk adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Produksi rata-rata atau average produk adalah rata-rata output yang dihasilkan dari per unit faktor produksi. B. 3 tahap produksi. Yang pertama yaitu tahap 1 atau stage 1 sampai pada saat kondisi AP maksimum. Yang kedua, tahap 2 atau stage 2 antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Tahap 3 atau stage 3 saat MP sudah bernilai 0 atau negatif. C. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat secara grafis, yang dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva Tipi. Berikut ini merupakan rumus dari produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Tiga, model produksi dengan dua faktor produksi variabel. A. Isokuan. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Di dalam isokuan ini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama yaitu 1. Konveksi. 2. Penurunan nilai MRTS. 3. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. 4. Daerah produksi yang ekonomis. B. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi atau return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi yang dilipat gandakan atau doubling. Dalam hal ini terdapat beberapa skala. Yang pertama yaitu skala hasil menarik. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menarik. 2. Skala hasil konstan. Jika pelipat gandaan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat juga, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan. 3. Skala hasil menurun. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun. C. Perkembangan teknologi. Seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan
kemajuan teknologi bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja yang disebut dengan teknologi modal atau capital using. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar disebut dengan teknologi padat karya atau labor using. Jika tidak mengubah porsi atau rasio faktor produksi, tetap disebut dengan teknologi netral. D. Kurva anggaran produksi atau ISOCOS adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. E. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva I bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. F. Pola jalur ekspansi atau expansion path. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba untuk mencapai tujuan itu. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan harus mempertahankan efisiensinya. Biasanya, perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengombinasikan faktor produksi. Baik, saya akan masuk ke pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan teori produksi. Yang pertama yaitu, apakah yang disebut dengan produksi marginal, produksi rata-rata, dan elastisitas produksi? Jadi, produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit. Faktor produksi rata-rata adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan tentang besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan sebagai rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah maksimum. 2. Gambarkan suatu fungsi produksi lengkap dengan MP dan AP lalu tunjukkan pada grafik mana TP-max, MP-max, dan AP-max. Nah, di samping ini adalah gambar grafik yang menunjukkan TP-max, MP-max, dan AP-max. Tiga. Mengapa daerah stek 1 dan stek 3 merupakan daerah tidak rasional? Jelaskan alasannya. Pada stek 1, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Pada step 3, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total perusahaan, yang akan mengalami kerugian atau slope kurva TP negatif. 4. Suatu fungsi produksi, Q sama dengan 5X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Berapa penggunaan input pada A. MP-max, B. AP-max, C. TP-max, D. Jika harga input sama dengan 27 dan harga output sama dengan 1, berapakah input yang digunakan agar keuntungan maksimum? Untuk jawabannya, kalian dapat lihat pada gambar di samping sini. Lima. Suatu fungsi produksi, Q sama dengan 2X pangkat 2 dikurang dengan 1/3X pangkat 3. A. Buatlah tabel produksi. B. Gambarkan grafik fungsi produksi ini. C. Hitunglah MP dan AP. D. Gambarkan grafik MP dan AP. E. Berapa X saat TP-max, MP-max, dan AP-max? Nah, untuk jawabannya, kalian dapat lihat pada gambar di samping sini.
6. Jelaskan apa yang dimaksud A. Isokuan, B. Isokos, C. Isokline, D. Expansion pad, E. MRTS. Kita akan membahas bagian A terlebih dahulu, yaitu isokuan. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Isokos adalah grafik yang menggambarkan kombinasi input yang memberikan biaya sama. C. Isokline. Isokline adalah keluarga kurva yang dibentuk oleh sekumpulan titik di mana beberapa anggota keluarga mencapai kemiringan tertentu. D. Expansion pad. Expansion pad adalah jalur yang menghubungkan kombinasi input yang optimal seiring dengan perluasan skala produksi yang sering dipresentasikan sebagai kurva. Dalam grafik, dengan jumlah dua input, biasanya modal fisik dan tenaga kerja yang diplot pada sumbu. E. MRTS. MRTS adalah kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.